Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, hari ini kita akan belajar kembali tentang apa penelitian ya, penelitian dan ini mungkin materi yang kesekian kalinya. Dan pagi ini saya akan menyampaikan fokus di instrumen dalam penelitian ya. Mungkin ini teman-teman sudah ada yang sudah dapat topik, sudah mulai nyicil bab satu ya, mungkin ada yang berprogres bab 2 bab 3 atau mungkin masih ada yang konsul judul, tapi ini saya kira materi yang bisa menjadi panduan teman-teman ketika menentukan apa topik, kemudian bagaimana mencari instrumen yang digunakan untuk penelitian teman-teman semua ya. Begini saya skip untuk sampel, eh, ini juga saya skip teman-teman semua. Baik, instrumen penelitian. Jadi ini kalau kita lihat dari definisinya adalah satu alat yang digunakan untuk mendapatkan data dan mengukur data dan menganalisa data dari subjek penelitian. Jadi kalau kita sudah mendapatkan satu permasalahan penelitian, kemudian kita sudah mendapatkan apa namanya topik atau mungkin judul, maka kita bisa mulai berpikir kira-kira apa sih instrumen yang bisa kita gunakan ya untuk mendapatkan data dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan ya. Jadi memang ini satu apa namanya instrumen yang memang eh, banyak digunakan gitu. Jadi ada beberapa topik yang dia menggunakan instrumen yang hampir sama ya. Jadi misalkan ada sebuah penelitian skripsi dengan topik mungkin hubungan antara X dengan Y, itu sebagiannya adalah menggunakan instrumen yang dia mirip atau mungkin sama kayak gitu. Nah, instrumen ini dia digunakan dalam beberapa kondisi, misalkan untuk mendapatkan data. Jadi teman-teman bisa menyiapkan sejenis data kuesioner atau mungkin data demografi dari pasien atau mungkin dari masyarakat yang itu menjadi apa tujuan dari teman-teman penelitian teman-teman semua kayak gitu ya. Nah, tentunya ini hanya digunakan dalam kurun waktu tertentu sebagai support data dalam menjawab pertanyaan penelitian. Jadi setelah kita dapat topiknya, dapat judulnya, atau mungkin dapat permasalahannya, kita sudah selesai menyusun bab satu, bab 2, maka kita sudah mulai bisa berpikir kira-kira mau pakai instrumen apa dalam mengambil data gitu ya. Apakah akan menggunakan kuesioner atau akan menggunakan apa namanya data-data lain yang direkam medis atau mungkin yang lain sebagainya, maka ini bisa digunakan dalam penelitian skripsi ya gitu. Nah, instrumen penelitian ada dua jenis, ada dua tipe. Jadi instrumen untuk pengambilan data dan instrumen untuk intervensi ya gitu. Nah, untuk pengambilan data ini bisa dalam bentuk apa data demografi atau data karakteristik dari responden yang apa namanya yang digunakan dalam penelitian gitu ya. Nah, ini teman-teman mungkin ketika risetnya adalah observasi atau risetnya mungkin hanya apa namanya korelasi itu bisa menggunakan data demografi. Nah, kenapa digunakan? Karena untuk mengetahui profil dari responden yang menjadi sampel penelitiannya. Kira-kira bagaimana usianya, kemudian bagaimana jenis kelaminnya, kemudian sebaran informasi lain yang itu relevan dengan apa namanya topik penelitian kita gitu. Nah, makanya data demografi ini dia terkadang tidak sama di antara beberapa judul skripsi gitu. Jadi misalkan eh, topik A, kemudian topik B, topik C itu barangkali tidak sama dari isi data demografinya gitu. Makanya perlu dispesifikkan kira-kira yang relevan apa yang berkaitan dengan topik yang diambil lagi ya dan sebagainya. Yang kedua adalah kuesioner gitu. Jadi ini digunakan bisa dalam bentuk teman-teman menyebar ini ya, menyebar apa namanya fotokopian kepada responden gitu, atau mungkin menggunakan sejenis Google Form kayak gitu ya, melihat mana yang paling mudah pada populasi yang akan diambil datanya gitu. Terkadang kalau kita menggunakan Google Form itu mungkin secara energi kita mudah, kita lebih hemat energi ya, karena tidak memfotokopi, kemudian kita tidak datang ke responden, tapi kita hanya menyebarkan Google Form ya dengan mungkin membuat grup WhatsApp dan sebagainya. Hanya saja kelemahannya adalah terkadang kita perlu sering-sering mengingatkan ya responden ketika mengisi Google Form kayak gitu ya. Terkadang kalau kita share hari ini nanti jam 9 belum tentu ada yang ngisi. Besoknya mungkin juga belum tentu ada yang ngisi ya gitu ya. Jadi mereka hanya membaca kemudian tidak langsung diklik diisi enggak, tapi ya dibaca sudah kayak gitu ya. Dan itu tidak hanya satu dua, tapi banyak responden yang seperti itu ya. Makanya kalau menggunakan kuesioner Google Form itu perlu pertimbangan banyak hal kayak gitu ya. Belum lagi kalau misalkan
responden yang dia dengan kesibukan yang cukup tinggi itu ketika mereka membaca informasi di grup seringkali ya sama aja diabaikan kayak gitu ya. Makanya ketika kita melihat populasi yang itu memang apa namanya rentan dengan hal seperti itu ya kita menggunakan kuesioner kayak gitu ya dengan di fotokopi kemudian kita kumpulkan populasi kita atau mungkin sampel kita kemudian kita bagikan satu-satu kemudian diisi dan diajari bagaimana cara ngisinya kayak gitu ya. Kalau misalkan respondennya adalah di masing-masing bangsal, misalkan perawat di bangsal, ya berarti kita per bangsal nyebarnya ya. Jadi kita mungkin 5 orang dalam satu shift, kemudian nanti shift berikutnya 5 orang dan sebagainya. Jadi bisa kita gilir untuk penyebaran wisunya gitu. Nah, memang ini agak sedikit butuh energi, tapi cukup banyak efektivitasnya, cukup apa namanya bisa dapat data lebih cepat daripada menggunakan Google Form gitu ya. Cuman yang perlu diperhatikan adalah komponen dari kuesionernya jangan terlalu banyak, itu yang terpentingnya. Karena responden ketika dia melihat terlalu banyak pertanyaan, itu biasanya mereka akan jenuh ketika mengisi, sehingga tidak usah terlalu banyak ketika menuliskan kuesioner atau mungkin pertanyaan yang ada di dalam instrumen tadi, kayak gitu. Ya. Jadi antara yang Google Form dengan yang apa versi hard copy itu sama-sama punya plus dan minusnya sendiri. Kita perlu melihat kira-kira populasi kita lebih cocok yang pakai yang mana sih, apa Google Form atau mungkin kuesioner gitu ya. Dan kuesioner kita memang harus butuh mengemas dalam bahasa-bahasa yang mudah yang sesuai dengan apa namanya level literasi ya dari populasi yang kita tuju kayak gitu. Kalau misalkan rata-rata mereka adalah orang-orang yang lulusan SD SMP ya kita tidak usah menggunakan bahasa-bahasa yang susah sehingga mereka juga akan lebih lama ngisinya kayak gitu. Jadi diupayakan menggunakan kalimat-kalimat yang itu mudah dipahami oleh apa namanya responden kita. Kemudian sebisa mungkin kita menemani ketika mengisi sehingga ketika kita datang ke lokasi penelitian kita mendampingi ngisi, kita pulang kita sudah membawa data yang sudah kita dapatkan. Gitu. Jadi sebisa mungkin jangan ditinggal ke responden. Itu kemungkinan besar tidak diisi lama ngisinya atau mungkin hilang kuesionernya. Gitu. Nah, teman-teman ketika risetnya, skripsinya adalah mungkin sudah di ACC pembimbingnya, sudah mulai berpikir instrumen, maka saya sarankan mencoba untuk yang versi hard copy saja. Ya, di hard copy kemudian apa namanya kita datang ke populasi, dikumpulkan, kemudian didampingi cara ngisinya kayak gitu ya. Makanya di sini kita perlu tim untuk penelitian. Sekalipun skripsi ada tugas pribadi, individu, kita boleh menggunakan tim, ya. Kita menggunakan teman-teman yang bisa kita upayakan untuk membantu pengambilan data gitu. Apalagi kalau pengambilan datanya di sekolah, mungkin kita sendirian pengambilan data ya. Kita butuh teman lah gitu. Di sekolah kemudian di rumah sakit, apalagi mungkin di masyarakat dengan beragam karakteristik orang yang macam-macam gitu. Jangan mengambil penelitian, jangan mengambil data sendirian, tapi kita perlu tim ya, 5 orang, 7 orang, kemudian disebar di beberapa rumah, itu kemudian bisa digunakan untuk pengambilan data gitu ya. Jadi bisa door to door di masing-masing rumah gitu ya, atau mungkin mengumpulkan ya ketika pas momen kumpulan arisan atau PKK ya gitu, atau kalau di sekolah ya ketika mereka ngumpul di apa jam istirahat atau mungkin ketika jeda antara pelajaran dan sebagainya itu bisa kita gunakan dalam pengambilan data kayak gitu ya. Nah, ketika kita menggunakan jeda mata pelajaran di sekolah ya sebisa mungkin waktunya digunakan seefektif mungkin. Jadi jangan apa namanya, jangan mundur atau mungkin telat gitu ya dan sebagainya sehingga mereka akan keburu masuk kelas dan akan mengikuti pelajaran selanjutnya ya, dan sebagainya. Atau mungkin minta waktu sebentar buat mengambil data ya untuk teman-teman yang mungkin skripsinya ada di sekolah atau mungkin di masyarakat kayak gitu ya. Dan mengumpulkan orang itu tidak susah, tidak gampang, gampang-gampang susah. Kadang ada yang gampang ketika diundang jam sekian dia on time datangnya. Gitu. Kadang diundang jam 9 datang jam 10 itu biasa. Diundang jam 9 datang jam setengah 10 itu biasa ya. Diundang jam 9 ada yang nggak datang itu juga hal yang biasa. Jadi teman-teman siapkan dinamika itu ya. Jadi diupayakan menyiapkan cadangan dari sampel yang sudah diperoleh gitu. Misalkan dapat sampel 40 gitu misalnya ya. Itu kalau bisa dilebihkan, misalkan jadi 50 atau mungkin berapa untuk menjaga ini kalau memang yang 40 tadi trouble misalkan ada yang nggak datang 5 orang atau 10 orang sehingga kita masih punya cadangan 10 orang untuk dijadikan sebagai sampel kita kayak gitu ya.
Jadi memang kita butuh strategi ketika untuk menyebar instrumen. Nah, ini baru instrumen yang sifatnya kuesioner gitu ya. Jadi sebisa mungkin apa namanya dilakukan langsung dan ketika teman-teman pulang dari tempat penelitian sudah membawa datanya. Jadi jangan ditinggal gitu ya. Kalaupun memang terpaksa pakai Google Form, itu diupayakan juga ada momen khusus untuk ngisi Google Form tadi. Jadi jangan di apa namanya, jangan di share kemudian didiamkan saja karena tidak akan diisi gitu ya. Kalau memungkinkan dikumpulkan dalam satu ruangan atau mungkin banyak hal yang mungkin kalau bisa Zoom ya Zoom tapi kalau sekarang ya nggak begitu efektif kayak gitu. Dikumpulkan ya misalkan di kelas atau di mana kalau memang itu risetnya di sekolahan ya kemudian diminta untuk ngisi satu-satu kayak gitu. Kemudian ada teman yang dia memantau apa namanya datanya apakah sudah diisi semua dari sekian orang atau mungkin ada yang belum isi kayak gitu. Misalkan kita ngundang 30 orang kayak gitu, kemudian ada satu orang yang megang laptop, kemudian melihat memantau dari Google Form yang sudah ngisi berapa orang, satunya ngajari cara ngisinya. Nah, ini bisa diterapkan ketika memang menggunakan Google Form. Ya, tapi dengan catatan itu memang teman-teman harus ada ini apa namanya langsung ngumpul dengan responnya. Jadi kalau di grup itu saya nggak begitu jamin akan langsung diisi kayak gitu. Karena saya juga punya beberapa pengalaman nge-share form di grup kayak gitu, itu yang ngisi mungkin sekian persen, nggak sampai 10% dari total populasi yang akan saya gunakan kayak gitu ya. Sehingga memang ada banyak plus minusnya ketika kita menggunakan kuesioner baik itu Google Form atau mungkin kuesioner yang memang dia di hard copy ya gitu ya. Nah teman-teman nanti yang paling paham mana yang paling baik untuk populasi yang ada di skripsi, apakah akan langsung di-share ya menggunakan hard copy atau mungkin akan menggunakan Google Form ya gitu ya dan sebagainya. Yang berikutnya adalah ketika memang ada wawancara, berarti memang disiapkan panduan wawancaranya. Gitu. Jadi sebisa mungkin kita tidak menggunakan pertanyaan yang terlalu panjang ya gitu ya, karena itu akan menyita waktu responden, kemudian mereka juga akan eh, banyak berpikir ketika ditanya hal-hal yang itu membutuhkan jawaban yang cukup panjang ya gitu ya. Jadi ketika skripsinya adalah hubungan antara A dengan B, saya kira tanpa wawancara sudah bisa dilakukan ya gitu ya. Jadi data demografi, data responden, kemudian kuesioner sudah cukup tanpa harus ada gitu ya dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah instrumen untuk intervensi. Nah, ini khusus bagi teman-teman yang penelitiannya, skripsinya adalah menggunakan intervensi. Intervensi itu ada banyak jenis. Jadi misalkan edukasi, promosi kesehatan, kemudian menggunakan leaflet, menggunakan booklet, terapi tertentu, akupresur atau mungkin yang lain itu bagian dari instrumen untuk intervensi kayak gitu. Nah, ketika mahasiswa itu mengambil riset intervensi, berarti dia menggunakan dua jenis instrumen. Jadi instrumen pengambilan data dan instrumen untuk intervensi. Kayak gitu ya. Tapi kalau skripsinya hanya faktor-faktor atau hubungan antara, berarti dia tidak menggunakan instrumen untuk intervensi. Dia hanya menggunakan instrumen untuk pengambilan data saja kayak gitu ya. Nah, ketika menggunakan instrumen untuk intervensi, berarti yang kita fokuskan adalah modulnya. Jadi mau konsepnya mau seperti apa, isinya mau seperti apa, edukasinya mau berapa lama, kemudian step-stepnya apa saja gitu ya. Apakah akan menyampaikan definisi atau etiologi atau mungkin yang lain sebagainya. Jadi nanti ada fase perkenalan, fase kerja dan sebagainya, fase penutup dan sebagainya itu juga perlu dipertimbangkan ketika menggunakan instrumen untuk intervensi ya gitu. Ketika mungkin ada yang mengambil penelitian tentang akupresur, berarti dipastikan titiknya di mana saja, kemudian bagaimana cara menekannya, berapa lama, kemudian satu hari dia berapa kali, itu dipastikan di modulnya. Jadi jangan sampai ketika sudah sampai di responden masih belum fix ya untuk instrumen untuk intervensinya. Jadi ini khusus bagi teman-teman yang skripsinya menggunakan instrumen untuk intervensi ya gitu. Nah, instrumen yang baik dia ada tiga ciri teman-teman. Jadi ada valid, ada reliable, ada tepat guna. Jadi ini tiga ciri instrumen yang bisa digunakan untuk penelitian. Ada tiga ciri, ada valid, kemudian dia reliable, kemudian usability atau mungkin tepat guna gitu. Nah, valid dikatakan valid ketika dia sesuai dengan tujuan penelitiannya atau cocok dengan variabel yang diteliti. Jadi kalau misalkan kita ingin meneliti variabel X, ya kita mencari instrumen yang sesuai untuk memotret variabel X kayak gitu. Jadi misalkan kalau ingin meneliti tentang dukungan keluarga bagi
pasien DM gitu, berarti instrumen yang digunakan adalah memang dia isinya ada dukungan keluarganya. Jadi jangan sampai menggunakan instrumen yang dia tidak bisa memotret fenomena yang ada di dukungan keluarga kayak gitu. Jadi perlu memang dibaca dari masing-masing parameter yang akan digunakan kayak gitu. Judul kita apa, judul skripsi kita apa, masalahnya apa, kemudian tujuan penelitian kita apa, kemudian disesuaikan dengan isi dari instrumen yang kita gunakan sehingga itu bisa valid kayak gitu. Karena kalau kita menggunakan instrumen yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian kita, maka nanti efek yang akan muncul di antaranya adalah tidak valid dari pengukurannya, tidak pas kayak gitu. Misalkan contoh yang paling gampang adalah kita mengukur suhu dengan tensimeter itu tidak bisa karena tensimeter tidak digunakan untuk mengukur suhu kayak gitu dan sebagainya. Itu contoh yang mungkin bisa kita analogikan ya ketika di pengambilan data. Kemudian mampu mengukur dengan baik variabel yang diteliti. Jadi artinya apa parameter yang ada di instrumen tadi itu sudah sesuai dengan apa yang kita cari ya gitu dengan tujuan penelitian kita. Jadi ini definisi dari valid. Jadi ada 4 poin. Yang pertama adalah tepat atau cermat dalam mengukur kayak gitu ya. Yang kedua sesuai dengan tujuan penelitian kita. Yang ketiga adalah cocok dengan variabel. Yang keempat adalah mampu mengukur dengan baik kayak gitu. Jadi ini ciri dari instrumen yang dikatakan valid kayak gitu ya. Nah, apakah instrumen yang kita temukan di Google, apakah harus kita uji lagi validitasnya? Jawabannya tidak selalu diuji, gitu. Jadi teman-teman ketika mengambil penelitian hubungan antara X dengan Y atau faktor-faktor yang mempengaruhi X dengan Y dan sebagainya, atau mungkin pengaruh edukasi terhadap X gitu, kemudian browsing di Google ada instrumen yang memang dia bisa digunakan di skripsi kita, maka tidak selalu diuji validitaskan lagi, kecuali memang dia belum diujikan kayak gitu ya. Jadi misalkan ada instrumen yang dia ada di database, ada di Google kayak gitu, dan kita download, dan memang itu sama sekali belum diujikan di semua penelitian, di skripsi belum pernah, di tesis belum pernah, dan sebagainya, maka kita perlu menguji validitaskan seperti itu. Tapi kalau misalkan sudah dapat instrumen dan dia sudah banyak diujikan di banyak penelitian, maka kita tidak perlu mengujikan ulang kayak gitu. Ya, tidak perlu mengujikan ulang. Jadi kita bisa langsung menggunakannya. Kita bisa menggunakan data penelitian yang sebelumnya yang itu mirip dengan penelitian kita, kemudian itu dimasukkan di dalam bab 3 kayak gitu ya. Itu diantara kunci ketika kita melihat validitas dari instrumen yang akan kita pakai kayak gitu. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman dapat instrumen dan itu sesuai dengan topik penelitiannya, maka tidak perlu diujikan ulang, kecuali dia belum dipakai sama sekali. Baru dibikin, kemudian diupload di blog misalkan, atau mungkin di website pribadi pembikin intinya apa instrumennya dan belum diujikan, ya kita perlu mengujikan dulu sebelum kita gunakan di apa namanya skripsi kita. Jadi seperti itu. Jadi adalah valid ya. Yang kedua adalah reliable. Jadi ada 2 poin. Jadi pertama ada indeks tingkat kepercayaan alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Yang kedua, hasil akan konsisten jika dipakai berulang kali pada populasi dan variabel yang sama. Jadi reliable. Nah, ini bisa dinilai dari angka biasanya teman-teman semua. Jadi ada ukuran angkanya. Jadi kalau kita melihat instrumen yang ada di skripsi yang setahun-tahun sebelumnya, kita lihat instrumennya itu seringkali ada hasil uji validitas, hasil uji reliabilitas. Itu bisa dipakai dengan catatan itu relevan dengan penelitian kita. Ya, sama dengan penelitian kita. Kemudian kita bisa menggunakan tanpa harus mengujikan ulang kayak gitu. Nah, biasanya kalau uji validitas dan reliabilitas itu dia satu paket. Jadi kalau di SPSS itu bisa diujikan, tapi dia satu paket. Jadi ketika sudah keluar validitas, nanti biasanya akan satu paket dengan reliabilitas. Jadi itu bisa digunakan. Tapi nanti jadi 2 kali kerja kalau seperti itu. Nah, saran saya ketika memang sudah dapat instrumen yang apa di internet dengan konten yang sama, dengan parameter yang sama, maka kita tidak perlu melakukan uji ulang lagi. Kecuali tadi ya, yang memang dia belum dites sama sekali, dia belum digunakan sama sekali, itu baru kita uji ya, ada uji reliabilitasnya, gitu ya, dan sebagainya. Jadi ini ciri yang kedua. Nah, ciri yang ketiga adalah usability atau tepat guna gitu. Jadi ada valid, ada reliable, ada tepat guna gitu ya. Nah, ini kemudahan instrumen untuk digunakan atau diinterpretasikan oleh peneliti dan respondennya. Yang kedua adalah peneliti perlu mempertimbangkan pemilihan kata saat menyusun instrumen atau kuesioner kayak gitu. Nah,
Ini sangat penting karena ketika sebuah instrumen dia valid, kemudian dia reliable itu kadang belum tentu dia usability kayak gitu ya. Jadi instrumen yang dia sudah valid, dia juga reliable itu dia belum tentu usability. Sehingga ini perlu dicek ulang sebelum digunakan kepada responden kayak gitu. Ya. Nah, bagaimana cara ngeceknya? Kita bisa melihat parameter dari masing-masing kalimat yang ada di tadi kuesioner tadi. Jadi misalkan ada 20 kalimat, berarti kita membaca satu persatu. Kira-kira cocok nggak sih untuk memotret apa namanya permasalahan yang ada pada skripsi kita kayak gitu. Bagaimana pemilihan kata-katanya, bagaimana cara penyusunan kalimatnya itu perlu dipertimbangkan lagi kayak gitu. Ya. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apakah boleh kita memodifikasi kalimat yang ada pada kuesioner? Jawabannya adalah boleh-boleh saja dimodifikasi biar lebih mudah dipahami oleh responden kita seperti itu. Jadi targetnya adalah mudah dipahami oleh responden kita, bukan mudah dipahami oleh kita sendiri gitu. Karena apa yang mudah dipahami oleh kita belum tentu mudah dipahami oleh responden, sehingga ketika kita akan menyebar kuesioner ya ke responden, kita pastikan bahwa itu bahasanya mudah mudah dipahami kayak gitu ya, mudah dipahami sesuai dengan level literasi yang dimiliki oleh responden penelitian kita gitu ya. Ini perlu untuk di cross check ulang dan dipastikan bagaimana kalimatnya, apakah terlalu banyak ataupun bagaimana ini dicek lagi. Ini yang ketiga. Jadi tadi ada valid, ada reliable, yang ketiga adalah ada tepat guna ya. Nah, instrumen penelitian ini memang ada beberapa yang dia sudah ready teman-teman. Jadi ada sudah ready. Jadi kalau ingin digunakan berarti kita perlu membaca ulang. Jadi direview ulang lagi. Kemudian apakah di masing-masing parameter ada hal yang terbaru ini perlu kita cek lagi kayak gitu ya. Dan yang ketiga tidak perlu uji reliable atau validitas lagi. Ini yang terpenting. Jadi ketika kita sudah dapat instrumen penelitian, maka kita tidak perlu mengujikan. Kecuali memang tadi dia belum pernah dites sama sekali ya. Misalkan baru membuat instrumen, kemudian dia belum digunakan di satu penelitian pun, berarti kita bisa untuk melakukan satu uji coba atau uji validitas dan reliabilitas, gitu ya. Nah, bagaimana cara ujinya? Kita menyebar instrumen tadi di populasi atau mungkin orang yang dia punya karakteristik sama dengan responden kita kayak gitu. Kalau misalkan kita sudah menentukan inklusi responden kita ada 5 inklusi, berarti orang yang akan kita ujikan ini ya instrumennya adalah orang yang punya 5 parameter tadi ya gitu ya. Nah, berapa jumlahnya tidak ada batasan jumlahnya gitu. Misalkan 10 sudah cukup untuk uji reliabilitas dan validitas ya. Tidak perlu terlalu banyak ya. Itu yang ketiga, ketika memang belum pernah diujikan sama sekali. Tapi kalau sudah, kita nggak perlu untuk ujikan ulang lagi gitu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau instrumen itu dia berbahasa Inggris dan baru diuji cobakan di negara lain ya, belum di Indonesia. Berarti itu ada satu proses yang namanya translasi atau mungkin menerjemahkan kayak gitu. Menerjemahkan kemudian apa namanya boleh diuji cobakan, tetapi dengan catatan ada pilihannya. Gitu. Jadi misalkan teman-teman menemukan instrumen dan dia baru berbahasa Inggris dan sudah diuji coba kualitaskan di luar negeri gitu ya. Sementara populasi kita di Indonesia ya, dan tidak mungkin kita nyebar kuesioner sementara berbahasa Inggris akan menyulitkan responden kita gitu. Nah, solusinya adalah dengan meminta orang untuk menerjemahkan. Misalkan orang yang paham tentang instrumen kemudian diminta menerjemahkan, kemudian disesuaikan bahasanya dengan apa namanya level literasi yang ada pada populasi kita seperti itu ya. Jadi uji validitasnya dan reliabilitasnya tidak harus dengan statistik, tapi boleh dengan uji pakar kayak gitu. Jadi uji pakar. Jadi misalkan seorang yang dia sudah paham instrumen, kemudian diminta untuk menerjemahkan, diminta untuk melakukan satu apa namanya menata ulang kalimat yang ada gitu sehingga mudah dipahami oleh responden kita. Itu di antara alternatif yang bisa kita lakukan kayak gitu. Ya. Jadi ada beberapa opsi pilihan ketika kita menemukan instrumen berbahasa Inggris, kemudian sementara populasi kita adalah berbahasa orang atau orang Indonesia yang mungkin dia kurang begitu familiar dengan bahasa Inggris kayak gitu dan sebagainya. Jadi ini beberapa solusi yang bisa kita tempuh. Ya. Jadi saya ulang lagi bahwa memang instrumen ini dia bisa digunakan ketika teman-teman sudah fix dengan topiknya, sudah fix dengan problem statementnya ya gitu, kemudian sudah fix dengan populasinya dan bisa ditentukan ya, gitu kira-kira akan menggunakan instrumen yang model seperti apa gitu ya.
Dan pesan saya adalah jangan terlalu banyak menggunakan parameter yang ada di instrumen, gitu ya. Kalau itu terlalu banyak, berarti ngisinya adalah kita dampingi. Jadi pasien atau mungkin responden kita dampingi ketika dia ngisi. Jadi jangan dilepas karena kalau lepas nanti kemungkinan dia ngisinya tidak akan sesuai dengan apa pertanyaannya itu yang sering seperti itu. Jadi misalkan kita nyebar kuesioner ada 50 pertanyaan, itu mungkin 10 pertanyaan awal atau 20 awal dia ngisinya mungkin sesuai, tapi ketika 30 terakhir itu seringkali ngisinya tidak sesuai sehingga itu akan menjadi bias atau mengganggu hasil penelitiannya gitu. Jadi sebisa mungkin ketika kita menemukan instrumen dengan apa namanya jumlah yang cukup banyak, pasien didampingi ngisinya gitu. Ya, didampingi ngisinya, kemudian sebisa mungkin itu sekali pengambilan data selesai untuk pengambilan datanya. Jadi jangan ditunda besok dan sebagainya akan apa namanya banyak minusnya. Misalkan waktunya jadi semakin lama. Iya kalau besok ada waktu, kalau nggak ada waktu nanti juga akan semakin susah lagi ya gitu ya. Makanya diupayakan ketika sudah mengumpulkan warga untuk pengambilan data ya diupayakan itu langsung selesai. Jangan jangan beberapa kali take data kecuali memang apa namanya program risetnya dia butuh beberapa kali ambil data ya gitu. Tapi sebisa mungkin itu sekali sudah selesai atau yang sering disebut sebagai cross sectional gitu. Nah, desain apa namanya cross sectional dikatakan seperti itu karena dia pengambilan datanya hanya sekali saja. Jadi misalkan saya ingin penelitian, kemudian saya mengumpulkan orang 30 di desa, di dusun X gitu ya. Kemudian saya menyebar kuesioner, kemudian mereka ngisi, semuanya ngisi, selesai, itu namanya cross sectional. Jadi pengambilan data hanya sekali saja, kayak gitu. Sekali pengambilan data. Nah, tapi kalau dia pengambilan datanya beberapa kali, atau mungkin dia waktunya berbulan-bulan, maka namanya adalah longitudinal, karena dia lebih lama pengambilan datanya, kayak gitu ya. Tapi kalau cross sectional dia hanya sekali pengambilan data, selesai, kemudian di input di Excel atau di SPSS sehingga dia muncul olah data dan sebagainya. Ini yang menjadi apa poin penting ketika teman-teman melakukan pengambilan data ya gitu. Nah, eh, misalnya teman-teman sudah nyusun skripsi judul tapi setelah searching-searching kok tidak ada instrumen yang bisa digunakan berarti ya mau tidak mau harus bikin instrumen ya gitu. Bikin instrumen yang itu sesuai dengan parameter yang ada di apa topik skripsi kayak gitu ya. Nah, kita bisa bikin instrumen dengan catatan 3 poin. Jadi yang pertama adalah belum ada sama sekali di jurnal kayak gitu. Jadi kita ingin motret fenomena X, tapi kita sudah mencarinya beragam tempat di database, nggak ada sama sekali, sehingga kita harus bikin instrumennya gitu. Ya. Yang kedua adalah sudah ada instrumen, tapi dia belum lengkap kayak gitu. Jadi misalkan kita ingin mengetahui fenomena X dengan 5 parameter gitu ya. Kita searching di Google itu ada instrumen tapi dia yang hanya memotret 2 parameter sehingga kita butuh 3 lagi. Nah, yang 3 ini kita bisa memodifikasi ulang lagi gitu ya. Nah, ketika sudah memodifikasi, apakah perlu diujikan validitas itu juga perlu diujikan lagi ya gitu. Tapi sekali lagi pengujiannya boleh dengan uji expert atau uji pakar atau mungkin uji SPSS. Mana yang lebih mudah di antara dua metode tadi ya gitu. Ya, jadi ini bisa dijadikan sebagai apa namanya alternatif kayak gitu ya. Yang ketiga adalah instrumen sudah ada, tapi dia nggak pernah digunakan atau jarang digunakan kayak gitu. Ya, atau mungkin sudah kadaluarsa atau out of date. Jadi misalkan tahun 1960 sekian mau dipakai tahun 2025 misalnya gitu ya. Itu kan sudah terlalu lama sehingga terkadang kita butuh apa namanya merevisi atau mungkin membuat yang baru untuk bisa memaksimalkan apa pengukuran yang ada pada variabel kita kayak gitu. Jadi ini ada tiga tiga apa namanya pertimbangan dalam kita membuat instrumen. Jadi yang pertama memang belum ada sama sekali ya. Yang kedua adalah sudah ada tapi memang belum lengkap. Yang ketiga sudah ada tapi dia sudah jarang digunakan atau sudah terlalu tua gitu, usia dari instrumen tadi. Jadi misalkan 1950 sekian, 1960 sekian itu sudah terlalu tua untuk digunakan di tahun 2025 sehingga perlu di cross check ulang parameternya, perlu dibaca ulang dan sebagainya sehingga nanti bisa bisa digunakan dalam penelitian skripsi kita. Nah, kalau teman-teman ingin membuat instrumen, berarti di sini ada beberapa tahapan yang dilakukan, teman-teman. Jadi memang sedikit ribet, tapi ini menjadi solusi ketika memang belum ada sama sekali.
Kalau memang sudah nemu instrumennya ya berarti ya kita nggak perlu bikin nah, gitu ya. Nah tadi bikin karena ada tiga alasan belum ada, ya, atau mungkin sudah ada tapi nggak lengkap. Sudah ada tapi dia sudah terlalu tua gitu. Baru kita bikin instrumen yang baru kayak gitu ya. Nah ini gambaran secara singkat bagaimana kita menyusun instrumen, teman. Jadi yang pertama adalah kita menentukan konsepnya dulu, dia mau seperti apa instrumennya gitu ya, definisinya, kemudian targetnya itu siapa, apakah anak-anak atau mungkin lansia atau mungkin orang dewasa dan sebagainya, kemudian tujuan dari instrumen tadi dia buat mengukur apa kayak gitu. Dan dipastikan memang apa namanya ini menjadi poin pertama yang menjadi fundamen atau pondasi ketika kita membuat instrumen kayak gitu ya. Yang ketiga adalah kita menyusun literatur review, tapi bukan bukan seperti skripsi, tapi dia memang kita browsing di beberapa database untuk mencari parameter yang itu sesuai dengan apa instrumen kita gitu ya. Yang memang tahapan seperti ini ya. Jadi memang sedikit lebih ribet sedikit, tapi nanti setelah jadi itu akan bisa memberikan satu apa pengukuran yang bagus bagi skripsi atau mungkin apa namanya penelitian-penelitian yang lainnya gitu ya. Nah, saran saya sebisa mungkin mencari yang sudah ada gitu saran saya. Jadi mencari yang sudah ada. Nah, pengalaman-pengalaman skripsi yang sudah-sudah itu bisa dikatakan hampir tidak ada atau mungkin jarang ya, jarang yang dia buat instrumen baru kayak gitu. Jadi jarang yang bikin instrumen baru. Jadi mereka mencari topik yang memang itu sudah ada di apa publikasi sebelumnya, kemudian menggunakan instrumen dengan instrumen sudah ada kayak gitu. Jadi tidak membuat instrumen baru ya. Ada tapi mungkin tidak sebanyak apa teman-teman mahasiswa yang dia memang menggunakan instrumen yang sudah ready ya gitu. Kalaupun ada yang bikin itu pun hanya memodifikasi, tidak membuat baru kayak gitu. Jadi hanya modifikasi sedikit ya menambah parameter itu ada beberapa ya. Tidak membuat baru dari nol kemudian bikin baru enggak, tapi dia modifikasi. Mungkin menambah 3 item, menambah 5 item karena ada yang nggak cocok sehingga itu perlu dilengkapi itu ada. Tapi kalau bikin baru setahu saya masih belum ada skripsi gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan parameter ya stepnya kurang lebih seperti ini. Stepnya ada 8 step kayak gitu. Jadi misalkan sekarang sudah nemu instrumennya, kemudian setelah dibaca-baca, kok nggak cocok dengan tujuan penelitian, nggak cocok dengan apa namanya masalah penelitian. Nah, kita boleh modifikasi kayak gitu, boleh modifikasi tentunya dengan melihat apa namanya kebutuhan dari penelitian kita. Kira-kira kita mau nambahin aspek apa sih yang kurang kayak gitu. Kemudian kita browsing artikel, kita review, kemudian kita tambahkan parameternya, kemudian kita diskusikan dengan pembimbing dan seterusnya, kemudian baru bisa kita pakai untuk pengambilan data kayak gitu ya. Nah, di tahap ini memang tahap apa analisis. Jadi kita melihat dari kesesuaian instrumen kita untuk digunakan di penelitian kita. Apakah cocok atau tidak, lengkap atau tidak, atau masih masih apa usianya masih apa namanya masih muda atau bisa digunakan gitu ya untuk pengambilan data atau mungkin dia sudah out of date, sudah terlalu tua sehingga memang butuh diupdate itu yang perlu dipertimbangkan dalam memilih instrumen kayak gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah menjelaskan tentang cara penggunaan ini penting, teman. Jadi ketika teman-teman sudah membuat instrumen gitu ya, sudah ada, kemudian akan digunakan, berarti satu hal yang penting adalah jangan lupa dijelaskan bagaimana cara ngisinya, bagaimana cara menggunakan instrumen tadi, apakah dicentang atau disilang atau mungkin apa di bold gitu ya, atau mungkin yang lain, maka harus dijelaskan kepada respondennya gitu ya. Kalau bisa dituliskan dengan bahasa dengan kalimat yang dengan font yang lebih besar sehingga nanti respon tidak tidak begitu pusing ketika membaca kayak gitu ya. Nah, yang kelima adalah lakukan pilot test atau uji coba. Nah, uji coba ini adalah uji coba yang dilakukan sebelum diberikan kepada responden asli ya gitu. Nah, tapi ini setelah bikin ya gitu. Tapi ketika teman-teman sudah punya instrumen ya tidak perlu di pilot testkan, langsung diambil, langsung digunakan bisa gitu ya. Yang keenam adalah lakukan item analisis. Jadi ketika sudah apa namanya sudah ready artikelnya, berarti memang ini sudah bisa digunakan. Nah, gitu. Ini bisa apa, diuji pakar dengan orang yang memang paham tentang instrumen, kemudian diberikan review, diberikan komentar, ini kurang itu dan sebagainya, kemudian baru bisa digunakan kayak gitu. Nah, kalau ada yang kurang, berarti nanti direvisi, kalau sudah nanti kemudian diujikan lagi ya. Ini memang stepnya seperti ini ya.
Jadi ada 8 step, tapi memang saran saya ada teman-teman sebisa mungkin menggunakan instrumen yang itu sudah ada di jurnal, kemudian tinggal menggunakan tanpa harus ujikan validitas atau reliabilitas lagi gitu. Kecuali tadi ada yang kurang atau mungkin belum ada sama sekali gitu ya, atau mungkin apa namanya itu sudah out of date, itu baru bisa diperbaiki, diperbarui lagi isinya gitu ya. Karena sesuatu yang sudah out of date biasanya dia tidak akan bisa memotret fenomena yang terbaru ya, gitu. Sehingga itu menjadi satu problem atau akan mengganggu pengukuran hasil ya, gitu ya. Gitu. Nah, ya tadi yang saya sampaikan, jadi ketika teman-teman akan memilih insulin, maka diupayakan untuk itu sesuai dengan targetnya ya, gitu. Jadi apakah dewasa, itu lansia, atau mungkin pasien sehat, pasien sakit itu dispesifikan ya dari pemilihan instrumen tadi ya, gitu ya. Kemudian apa namanya dicek kembali tentang aspek atau tulisan yang ada pada instrumen tadi ya, pengkajiannya, kemudian apakah dia intervensi atau mungkin dia bentuknya adalah observasi, maka ini perlu di cross check lagi kayak gitu. Kalau memang itu instrumen yang digunakan untuk pengambilan data riset korelasi, berarti ya kita nggak perlu menggunakan yang intervensi. Tapi kalau memang skripsi teman-teman semua menggunakan intervensi, berarti ada dua tadi instrumen yang kan. Jadi instrumen untuk pengambilan data dengan instrumen untuk intervensi ya. Jadi ada dua poin yang yang digunakan kayak gitu ya. Kalau saya lihat dari beberapa tren sekarang di Vikas ini, kebanyakan mahasiswa mereka lebih condong ke eh, skripsi yang dia observasi biasanya ya. Jadi faktor-faktor yang apa, kemudian apa namanya hubungan antara apa itu yang cukup banyak diminati topiknya. Kalau intervensi itu tidak begitu banyak. Ini satu atau dua dari sekian puluh orang dalam kelas itu tidak tidak begitu banyak yang minat untuk mengambil intervensi, gitu ya, dan sebagainya. Kemudian ini yang juga tidak kalah penting teman-teman. Jadi ketika ingin menggunakan instrumen atau ingin membuat instrumen, maka harus ada tinjauan apa review dulu, tidak langsung bisa digunakan. Tapi harus melihat dari jurnal yang sudah terbit, kemudian dibandingkan mana artikel, mana yang sudah ada, mana yang belum ada dan sebagainya. Ini memang butuh apa namanya butuh effort cukup lumayan gitu. Makanya saran saya ada teman-teman diupayakan menggunakan instrumen yang sudah ready. Jadi tidak usah membuat yang baru lagi. Karena ketika membuat baru, nanti yang pertama adalah butuh waktu, ya. Yang kedua nanti belum konsulnya dengan dosennya dia seperti apa juga apa namanya banyak dinamikanya yang saya dengar beberapa waktu ini ya. Ada yang konsul tidak pernah dibalas, ada yang konsul mungkin apa direspon dengan respon yang tidak jelas dan sebagainya, ya gitu. Dan beragam keluhan yang ada itu menjadi satu kendala dalam ketika teman-teman buat membuat instrumen baru kayak gitu ya. Makanya kalau memang mungkin kan menggunakan instrumen yang sudah ready ya silakan itu yang terbaik ya daripada membuat baru. Tapi kalau teman-teman pengen punya pengalaman bikin instrumen ya monggo silakan. Saya tidak memberikan satu paksaan buat itu, tapi silakan untuk melakukan pertimbangan tertentu gitu ya dan sebagainya gitu. Makanya membuat instrumen terkadang cenderung lebih lebih sedikit susah daripada menggunakan yang sudah ada. Gitu. Ya makanya lebih mudah menggunakan yang ada. Kemudian kalau memang itu kurang ya dimodifikasi, ditambahkan parameternya, kemudian divalidasi menggunakan uji expert ya uji pakar bisa dengan dosen atau mungkin dengan beberapa orang yang perawat klinik yang memang dia punya pengalaman di bidang itu dan diminta untuk memvalidasi ya gitu. Cukup kemudian digunakan untuk pengambilan data gitu ya. Nah, ketika kita sudah dapat instrumen untuk pengambilan data, itu yang aspek yang terpenting adalah kita memberikan satu deskripsi di instrumen tadi, bagaimana cara menggunakannya, gitu ya. Kalau sekalipun itu kita mengumpulkan orang dalam pengambilan data, misalkan saya penelitian, kemudian saya mengumpulkan 30 orang yang seperti contoh tadi. Nah, di masing-masing kuesioner saya berikan contoh ini cara cara penggunanya ya, mengisi nama, inisial, kemudian usia, kemudian alamat, kemudian tanda gejalanya, kemudian nanti kalau ada pertanyaan ya pasien diminta untuk centang atau mungkin silang atau mungkin yang lain itu dijelaskan dengan detail kepada responden kayak gitu ya. Nah, diupayakan responden itu dia mengisinya inisial ya, karena itu privasi bagi responden. Jadi teman-teman ketika menulis kuesioner diupayakan ketika menuliskan nama ya itu nama singkatan, nama inisial, misalkan disingkat ABC atau mungkin yang lain itu sehingga itu menjadi satu
kode bagi responden. Kita tidak begitu urgent membutuhkan nama responden, tapi yang kita butuhkan adalah yang diisikan oleh responden kayak gitu ya. Karena nama dia hanya inisial saja, nama tidak banyak berpengaruh terhadap hasil penelitian kayak gitu. Sehingga teman-teman perlu memberikan satu statement ya, jadi nama diisi inisial, tidak usah nama lengkap kayak gitu karena untuk privasi ya. Jadi responden kita dia punya privasi gitu. Dia punya privasi yang dijaga. Nah, di antara privasi tadi adalah nama tadi. Ya, karena kalau kita menuliskan nama lengkap, misalkan nama lengkapnya siapa, kemudian kita apa kumpulkan di laporan skripsi, dilampirkan itu ketika dibaca orang lain itu nanti akan menjadi satu hal yang mungkin tidak nyaman ya ketika memang responden dengan nama lengkap tadi itu dia menyampaikan hal-hal yang mungkin gejala-gejala sakit tertentu gitu ya itu menjadi kurang nyaman sehingga itu sebisa mungkin dihindari ya. Jadi nama diupayakan dia inisial ya, misalkan hanya 2 huruf, 3 huruf boleh gitu ya dan sebagainya kayak gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kita menuliskan inform consent pada si apa kuesioner tadi ya, ada tanda tangan respondennya gitu ya. Tapi dengan catatan itu ada statement yang jelas sebelum instrumen ditandatangani oleh responden tadi. Ya. Jadi datanya privasi tidak akan disebarluaskan dan sebagainya. Akan diberikan kode di setiap data pasien, tidak disebutkan nama lengkapnya dan sebagainya. Alamat lengkap saya kira tidak perlu karena itu juga tidak begitu dibutuhkan dalam analisa data gitu. Tapi usia, kemudian jenis kelamin, tanda gejala, pekerjaan mungkin iya itu bisa disampaikan dengan lebih transparan ya. Kalau usia hanya angka ya, misalkan hanya 30 tahun atau 40 tahun ini masih masih tidak masalah ya. Kalau misalkan pekerjaan itu juga bisa digunakan kalau teman-teman ingin mengkaji atau ingin melihat korelasi antara pekerjaan dengan gejala penyakit tertentu. Ya. Misalkan seorang yang penelitian skripsi misalkan untuk melihat gejala-gejala respirasi pada pasien-pasien yang bekerja di pabrik. Nah, itu boleh ya pekerjaannya, kemudian durasi pekerjaan dia berapa lama, sudah berapa tahun bekerja, kemudian setiap bekerja dia berapa lama, kemudian nanti dibikin korelasi atau mungkin dibuat semacam faktor-faktor yang mempengaruhi dan sebagainya gitu. Nah, ini tidak apa-apa ya. Jadi ada beberapa hal yang itu private, nama itu private, kemudian yang berikutnya yang tidak begitu penting ada alamat itu tidak begitu penting gitu. Sehingga itu teman-teman bisa skip tidak menuliskan gitu ya. Tapi usia, kemudian pekerjaan, jenis kelamin itu penting sehingga harus didapatkan dengan detail dan lengkap. Nah, gitu. Nah, ini data yang ada di apa namanya di data demografi gitu ya. Jadi diupayakan itu sudah ada kemudian digunakan kepada responden gitu ya. Nah, poin berikutnya adalah instrumen itu mudah digunakan oleh responden dan peneliti. Responden lebih diutamakan dan jangan membuat item yang terlalu banyak. Resikonya bosen saat ngisi dan juga resiko tidak valid ya dan sebagainya gitu. Nah, ini penting teman-teman semua ya. Jadi milih instrumen yang itu mudah digunakan responden, jangan mudah digunakan untuk kita kayak gitu. Karena penelitian itu adalah mengambil data dari responden, bukan dari diri kita kayak gitu. Sehingga ini menjadi satu pertimbangan tersendiri ya. Jadi kalau instrumen itu idealnya itu 20 sampai 30 sudah cukup banyak dalam apa namanya menanyakan apa pertanyaan pada responden. Jadi kalau misalkan ada 40 pertanyaan gitu ya di instrumen dan itu sudah baku tidak bisa diulang-alik lagi, maka diupayakan ketika ngisi itu didampingi isinya. Didampingi kemudian dibantu ya, apakah ada kendala atau tidak, jadi didampingi sampai selesai gitu ya. Dan sekali lagi, ketika pengambilan data, jangan sampai 2 kali pengambilan data. Satu kuesioner diisi 2 kali jangan, karena resikonya nggak akan kembali resiko apa namanya kuesionernya. Jadi misalkan hari ini nyebar kuesioner, diupayakan hari ini selesai gitu ya. Jadi misalnya ada 40 pertanyaan, ya diupayakan ini selesai semua dalam sekali pengambilan data. Jangan sampai nyicil separuh-separuh dulu. Sekarang 20, besok 20 itu eh, apa? Terkadang lebih susah dalam koordinasinya. Kenapa? Sebagai responden kadang tidak ngisi di kemudian hari kayak gitu. Yang kedua kadang jadi hilang kuesionernya. Nah, ketika hilang nanti juga kita ngulang lagi pengambilan data. Nah, ini menjadi satu problem yang perlu dipertimbangkan. Jadi kalau memang hari di jam 9 ngisi berarti ya diupayakan selesai hari itu juga sehingga sorenya kita bisa mulai input data di SPSS atau mungkin di Excel untuk kita olah datanya seperti itu ya. Nah, ini mungkin contoh praktis yang pernah saya lakukan. Jadi saya pengalaman pengambilan data
beberapa kali sama sekali lebih enak pengambilan data sekali. Nah, beberapa kali, seringkali pengambilan data yang kedua, ketiga, keempat itu seringkali mulai berkurang respondennya. Tadinya mungkin saya targetnya hanya 40 orang, tapi yang kedua hanya ngisi berapa puluh, nggak sampai 40. Yang ketiga semakin berkurang, yang keempat semakin berkurang. Jadi diupayakan ketika ngisi apa kuesioner, diupayakan sekali ngisi gitu aja, sekali ngisi ya. Nah, dengan catatan ini ada penelitian-penelitian yang memang menggunakan manusia sebagai subjek penelitian. Kalau teman-teman pakai literatur review ya itu tidak ada hal yang seperti itu yang akan ditemui karena kita akan berinteraksi interaksi dengan apa dengan artikel, kita hanya nyusun paper dan sebagainya, tidak sampai interaksi dengan manusia. Tapi dengan manusia itu beda lagi, beda beda konteksnya, kita dinamikanya akan berbeda dan sebagainya. Jadi itu yang menjadi poin pentingnya. Nah, lakukan pilot test ini memang kadang diperlukan, kadang tidak diperlukan. Kalau memang teman-teman sudah yakin dengan instrumennya, kemudian sudah dicek pembimbing, sudah ACC sudah oke, kemudian dan tidak ada problem di kontennya, maka tidak perlu melakukan satu pilot test gitu ya. Ini saya kira tidak usah. Nah, uji validitas dan reliabilitas ini ada beberapa opsi teman-teman. Jadi bisa menggunakan uji expert atau mungkin uji pakar ya. Ini boleh pembimbingnya atau mungkin dari perawat klinis yang memang dia punya pengalaman terkait pengajian itu ya. Boleh perawat yang ada di puskesmas atau perawat yang ada di rumah sakit di Bangsal yang dia punya pengalaman menilai sebuah fenomena. Kita berikan hard copy-nya, kemudian dia diminta untuk menilai ya, kira-kira ini kurang apa, bahasanya kurang apa, dan sebagainya. Setelah itu kita revisi, kemudian kita validasi lagi ke expert tadi. Kalau sudah oke, berarti bisa kita gunakan. Nah, itu cara yang termudah seperti itu. Ketika teman-teman dapat instrumen dan memang belum diujikan, maka boleh diberikan kepada pakar gitu. Nah, pakar tadi bisa pembimbing, bisa eh, orang yang memang dia punya kepakaran di rumah sakit atau mungkin di puskesmas boleh, atau orang yang memang dia punya praktek pribadi di rumah ya, perawat praktek pribadi boleh, yang dia paham dengan kondisi tadi, kondisi yang akan kita teliti, kemudian dia diminta untuk memberikan penilaian kayak gitu ya. Jadi boleh dengan komentar misalkan, oh ini kurang, tambahkan kalimat ini, oh ini masih kurang, ini terlalu banyak kalimatnya, kemudian nanti diberikan catatan, kemudian nanti eh, dikembalikan ke kita, kita merevisi, kemudian kita kembalikan ke pakar tadi, dia validasi terakhir, kalau sudah oke, berarti kita rapikan tulisannya, kemudian baru kita gunakan untuk pengambilan data. Jadi itu uji expert yang secara simpel seperti itu. Ada cara yang lebih kompleks, jadi menggunakan hitungan angka. Jadi nanti expert menggunakan semacam kuesioner ya, atau mungkin semacam hitungan formula itu, dihitung ini satu per berapa, jadi lebih sedikit butuh hitungan itu ya. Tapi cara yang pertama tadi lebih mudah karena kita melihat dari uji kontennya saja, kemudian perbaikan kalimat, perbaikan statement itu akan lebih ringan ketika dilakukan oleh mahasiswa gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah uji dengan SPSS. Ini teman-teman mungkin saya kira di YouTube itu banyak sekali tutorial untuk menguji reliabilitas dan validitas instrumen. Tapi tadi yang saya sampaikan di awal, ketika teman-teman sudah menemukan instrumen, kemudian sudah diujikan ya, maka kita tidak perlu mengujikan ulang lagi ya, gitu ya. Kecuali memang tadi ada beberapa kondisi ya, parameternya kurang, kemudian dia sudah out of date atau mungkin dia belum ada sama sekali sehingga kita harus bikin, nah itu beda cerita. Tapi kalau yang sudah ready, sudah ada di publikasi, saya kira tidak perlu diujikan ulang lagi gitu ya, dan sebagainya. Ini SPSS dalam uji validitas, kemudian ini contoh instrumen ya. Nah, ada beberapa jenis instrumen yang ada di penelitian. Jadi ini sering digunakan pada penelitian yang dia sifatnya wawancara, wawancara. Nah, ini sering digunakan. Jadi sering diawali dengan kalimat bagaimana, kemudian ceritakan, kemudian eh, silakan berbagi cerita dengan pengalaman Anda terkait dengan eh, apa kesehatan dan sebagainya. Ini sering digunakan ya. Nah, pada skripsi ini tergolong instrumen yang sangat sangat jarang digunakan, gitu. Sangat jarang ya. Kalaupun digunakan itu hanya
apa bertanya pertanyaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang itu pertanyaan yang ringan, misalkan Bapak keluhannya apa, kemudian dia nyata dan sebagainya. Jarang sekali yang menggunakan diminta untuk menceritakan panjang lebar itu hampir sangat sangat jarang atau mungkin tidak ada kalau di Vikas Unima gitu ya untuk apa namanya penelitian model apa ya wawancara itu bisa dikatakan sangat-sangat jarang sekali ya, gitu. Nah, ini yang sering digunakan. Jadi menggunakan rating scale, teman-teman. Jadi ada pertanyaan ya, kemudian ada opsinya, ada sangat setuju, setuju, kemudian tidak setuju sampai dengan sangat tidak setuju. Jadi skala apa yang ini sering digunakan kayak gitu. Tapi ini bukan mutlak, teman-teman. Jadi ketika kita mencari instrumen, kemudian apa namanya, dia memang atau mungkin kita belum menemukan sama sekali kan, sehingga kita harus bikin instrumen baru, maka tidak harus selalu dengan menggunakan skala angka seperti ini ya. Jadi misalkan 5 dia sangat setuju, 4 dia setuju dan sebagainya, 3 itu netral, yang 2 dia tidak setuju, 1 sangat tidak setuju. Ini adalah opsi, tidak sebuah keharusan kita bikin instrumen kemudian kita menambahkan dengan opsi yang seperti ini. Jadi dia hanya pilihan saja kayak gitu teman-teman semua ya. Nah, ada yang model seperti ini. Jadi dia bukan angka, tapi dia adalah apa namanya checklist ya. Dia bentuknya adalah checklist ya. Bentuknya adalah checklist dan dia nanti bisa dinilai ketika sudah selesai ngisinya kayak gitu. Nah, ini checklistnya. Nah, ada yang seperti ini kayak gitu. Jadi ini yang pernah saya bikin. Jadi nama pasien inisial, kemudian alamat, kemudian ada usia, ada berat prostat berapa, kemudian ada gejala penyakit, kemudian ada beberapa parameter yang saya berikan angka, ya misalkan disorientasi ada 5 level, ada berapa level, itu yang pernah kita coba seperti itu. Nah, jenis instrumen teman-teman, jadi jika instrumennya adalah alat, maka pastikan sudah terkalibrasi atau semua fitur alatnya dia berfungsi baik untuk memastikan validitas dan reliabilitas saat pengambilan data. Nah, teman-teman ketika riset skripsi kemudian mengukur tekanan darah dipastikan itu sudah terkalibrasi atau minimal baterainya baru sehingga tidak terganggu ketika pengambilan data kayak gitu ya. Jadi harus dicek dipastikan dia berfungsi dengan baik, kemudian baterainya diupayakan baru sehingga tidak terganggu ketika pengambilan data. Jadi tidak harus berulang-ulang karena mungkin baterainya rusak sehingga harus ganti baterai, menjadi semakin pasien dia harus menunggu, itu kan menjadi satu hal yang problem bagi pasien gitu ya. Yang kedua adalah uji cobakan dengan beberapa orang non-sampel yang memiliki batasan yang sama. Ini yang tadi saya sampaikan di pilot study atau pilot test itu adalah menggunakan uji coba sebelum kita ke sampel yang sama. Ya. Ini step terakhir sepertinya. Nah, ada beberapa jenis kesalahan dalam pengambilan sampel atau penentuan sampel. Yang pertama adalah gross error. Jadi ini ada kesalahan peneliti dalam menggunakan instrumen. Jadi instrumennya dia ada 10 pertanyaan, tapi peneliti dia hanya mengisi 5 pertanyaan. Ini kan bisa dikatakan gross error, jadi tidak sesuai dengan panduan. Gitu. Misalkan di panduan diminta ngisi semua, tapi peneliti tidak memperhatikan itu, sehingga dia hanya ngisi sebagian saja. Ini yang menjadi permasalahan. Dan ini disebut sebagai gross error. Gitu. Nah, yang kedua adalah instrumental error, jadi kesalahan alat ketika digunakan dalam pengambilan data. Gitu. Jadi mungkin kita pakai tensimeter yang digital kayak gitu, dan dia pernah jatuh alatnya, ya, kemudian kita sudah pakai baterai yang baru, tapi kok tidak berfungsi ketika pengambilan data. Ini disebut sebagai instrumental error. Jadi alatnya yang dia bermasalah, bukan penelitinya. Kok yang pertama tadi adalah penelitinya, yang kedua adalah alatnya, teman-teman semua ya. Kemudian yang ketiga adalah environmental error, jadi perubahan kondisi lingkungan yang menjadikan instrumen tidak valid ketika digunakan kayak gitu. Ya, contohnya misalkan teman-teman mungkin sebagian penelitian yang menggunakan alat ukur suhu ya, yang raksa itu kayak gitu, yang termometer yang biasa, itu ketika dia di suhu yang sangat-sangat dingin itu dia tidak berfungsi dengan baik. Ya, sehingga itu menjadi error dan menjadi tidak bisa digunakan atau tidak valid. Jadi ini lingkungan kayak gitu ya. Tapi ketika digunakan di suhu yang normal, suhu yang tropis dia masih bisa. Tapi ketika digunakan di suhu yang ekstrim kayak gitu, maka ini akan menjadi satu permasalahan ketika pengambilan data ya.
Yang keempat adalah observational error, jadi kesalahan dalam pembacaan data. Nah, gitu. Jadi misalkan teman-teman skripsi korelasi antara X dengan Y gitu. Nah, hasil realnya adalah eh, signifikan. Tapi mungkin karena kita mungkin sudah capek baca gitu, mungkin jauh kok nggak signifikan. Padahal itu realnya adalah signifikan seperti itu. Ya, jadi kesalahan pembacaan data itu yang sering muncul pada eh, pengambilan instrumen kayak gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan teman-teman ketika uji statistik diupayakan membaca alfanya berapa, kemudian apa R square-nya berapa itu dibaca sehingga itu menjadi satu hal yang jadi patokan kita dalam menyimpulkan hasil penelitian kita. Ya. Nah, yang kelima adalah ada yang disebut sebagai theoretical error atau hasil risetnya berbeda dengan teori yang disampaikan kayak gitu. Jadi misalkan di teori disampaikan kalau promosi kesehatan edukasi dia bisa merubah perilaku gitu ya. Teorinya kayak gitu. Tapi di penelitian kita itu kita sudah promkes ke pasien, tapi kok tidak berubah perilakunya. Itu kan beda antara teori dengan praktek, dengan kondisi yang kita lakukan. Ini menjadi satu perbincangan atau menjadi bahan yang bisa kita diskusikan dengan pembimbing. Kok bisa seperti itu? Padahal teorinya mengatakan dia ada perubahan, tapi kok kondisi nyatanya kok nggak bisa ya? Itu yang apa namanya yang perlu dibahas ulang kayak gitu ya. Karena tidak banyak atau tidak sedikit ya sebagian skripsi yang dia seperti itu hasilnya gitu. Jadi intervensi apa gitu aku pressure atau apa tapi ketika di teori dia bisa mengurangi nyeri tapi kok kondisi yang dilakukan itu kok di ini apa namanya tidak mempengaruhi dari simptom yang dialami oleh si responden tadi. Jadi beda teori, beda kondisi nyata. Nah, ini yang sering terjadi di banyak penelitian ya teman-teman semuanya. Baik, itu mungkin yang dapat saya sampaikan ya. Tadi kemarin saya sampaikan kalau maksimal jam 9 selesai, karena teman-teman jam setengah 10 ada kuliah lagi. Baik, sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan, satu dua pertanyaan berkaitan dengan instrumen, silakan. Instrumen penelitian, silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Ada pertanyaan enggak ini? Kalau teman-teman yang milih literatur review tidak menggunakan instrumen ya, tapi dia menggunakan satu apa tidak pakai instrumen untuk pengukuran data pada manusia, tapi dia menggunakan semacam apa quality assessment untuk menilai kualitas dari masing-masing artikel yang teman-teman sudah dapatkan kayak gitu. Jadi masing-masing desain penelitian dia ada instrumen untuk mengkaji kualitas artikel yang digunakan gitu. Kalau misalkan teman-teman pakai riset yang korelasi, berarti dia instrumennya untuk tadi ya, untuk pengambilan data. Kalau intervensi berarti dia butuh dua instrumen ya. Tapi kalau instrumennya adalah untuk literatur review, berarti dia beda lagi instrumennya. Dia untuk mengkaji kualitas artikel di masing-masing yang sudah dia dapatkan gitu ya. Baik, silakan ada pertanyaan enggak ini? Atau sudah paham semua atau masih bagaimana skripsinya? Ada pertanyaan atau gimana? Silakan. Tidak ada? Tidak, Nggak Pak. ada pertanyaan? Ya, baik. Baik, kalau nggak ada, saya kira cukup ya teman-teman untuk kuliah hari ini dan semoga materi yang saya sampaikan bisa dipahami teman-teman semua dan pesan saya terkait instrumen adalah diupayakan teman-teman bisa menggunakan instrumen yang sudah ready, sudah ada di publikasi sehingga tidak membuat yang baru lagi. Yang kedua adalah ketika memakai instrumen jangan menggunakan parameter yang terlalu banyak atau apa terlalu banyak pertanyaan karena itu akan membuat apa namanya bingung responden kayak gitu. Tapi kalau emang mau digunakan, diupayakan didampingi isinya, jangan jangan dilepas kemudian diminta untuk mengumpulkan di seminggu lagi itu pasti akan banyak yang tidak kembali instrumennya. Itu yang pengalaman yang pernah saya lakukan kayak gitu. Jadi diupayakan ditunggui, jadi sebisa mungkin satu hari jadi dalam mengisi instrumennya. Kalau memang pasien dia dibawa pulang ya harus sering ditanyakan, dipantau. Karena kalau dibawa pulang seringkali mereka tidak mengisi, tapi ya dibiarkan kemudian tidak dapat data yang kita inginkan, gitu ya. Jadi itu mungkin yang dapat saya sampaikan dan semoga teman-teman semua dimudahkan dalam menyusun skripsinya ya.
Kalau memang ada kendala terkait skripsi, silakan bisa WA saya. Insya Allah akan saya bantu diskusikan mencari solusi yang sesuai dengan permasalahan teman-teman semua gitu ya. Begitu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Terima oke, kasih, Kak. Terima oke, kasih, saya, Pak. ya, oke.